Saat bumi sudah mulai hancur, manusia membuat kota di bawah tanah. Kota itu dinamai dengan nama Kota Ember. Lalu di tempat rahasia, sekelompok ilmuwan berkumpul. Mereka membuat sebuah kota yang isinya sebuah kertas dan benda seperti kaca. Kota itu tidak bisa dibuka sebelum waktunya habis, yang dimana mereka mengatur waktunya akan terbuka sendiri setelah 200 tahun. Kota itu kemudian diberikan ke wali kota pertama. Lalu wali kota pertama akan mewariskan kota itu ke wali kota berikutnya. Sampai pada akhirnya di wali kota ke-7 meninggal sebelum berhasil mewariskannya ke penerusnya. Kota yang tersisa 47 tahun itu akhirnya disimpan di dalam lemari dan diletakkan bersama dengan kota Ember yang sudah tua dan mulai rusak. Tidak terasa 200 tahun pun berlalu dan kota itu akhirnya terbuka. Yo seluruh, selamat datang kembali di channel V-Recap. Pada video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul City of Ember, yang alurnya ini cukup bagus dan cukup menarik, dan gue pribadi juga suka, dan tentunya ini sangat bakal bagus sekali cuy alurnya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi puasa enaknya bukber, inilah dia alur City of Ember. Shin berpindah ke kota Ember yang mulai rusak, listrik gampang mati, dan katanya lagi krisis makanan. Ada seorang laki-laki yang bernama Dun Hero dan bapaknya Lord Zero. Dun bersiap untuk penerimaan pekerjaan di awal kota. Tapi tiba-tiba listrik di seluruh kota mati. Bapak Dun kemudian menghitung 1-8 detik. Kemudian listrik kota kembali hidup. Menunjukkan kalau listrik mati itu enggak terlalu lama, hanya 1-10 detikan. Listrik sudah 3 kali mati dalam seminggu ini katanya. Dan hanya ada satu generator sebagai sumber listrik kota. Dun mengatakan kota Ember sudah mulai rusak dan tidak layak huni. Jadi Dun ingin membuat sendiri generatornya, barangkali ada yang bisa dilakukan. Shin berpindah ke wali kota Ember yang sudah bersiap untuk acara pemilihan kerja. Dun Hero juga sudah ada di sana tentunya. Lalu ada seorang cewek bernama Lina Mevlit yang sedang terburu-buru menuju ke aula kota karena terlambat menghadiri acara pemilihan kerja tadi. Jadi sisa-sampainya di aula pun dia hanya bisa lewat pintu belakang panggung. Sebelum pemilihan dimulai, mereka membaca sebuah kota Ember yang isinya berterima kasih kepada pembangun kota dan seakan mengagungkan generator yang merupakan satu-satunya sumber tenaga listrik yang ditenagai oleh aliran sungai bawah tanah. Lalu di luar kota Ember katanya hanya ada kegelapan di mana-mana. Cahaya hanya ada di kota Ember yang ditenagai oleh generator. Jadi tak heran mereka sangat mendewakan generatornya. Setelah mereka membaca sumpah tersebut, mereka satu persatu mengambil kertas yang berisi pekerjaan mereka karena sudah lulus sekolah. Jadi di sini tuh kayak oke-oke gitu cuy. Ada yang menjadi tukang listrik, ada yang menjadi tukang kebun, ada juga yang menjadi tukang bangunan dan lain sebagainya. Lalu Lina mendapat pekerjaan sebagai seorang tukang pipa dan dia tidak senang dengan pekerjaan yang didapatkannya. Kemudian si Dun mendapat pekerjaan sebagai pengantar pesan. Sebenarnya si Lina ini sangat ingin sekali menjadi seorang pengantar pesan. Jadi dia semakin kecewa karena teman dekatnya sendiri yang jadi pengantar pesan. Selesai acara, Dun menemui Lina untuk bertukar pekerjaan. Dun katanya tidak ingin menjadi seorang pengantar pesan. Katanya dia lebih baik mati daripada jadi seorang pengantar pesan. Sedangkan Lina yang ingin menjadi pengantar pesan otomatis mau dengan tawaran Dun. Lina kemudian pulang untuk mengabarin tetangganya yaitu Mrs. Murdo dan juga neneknya kalau dia sudah menjadi seorang pengantar pesan. Dan dia juga punya adik kecil yang bernama Poppy. Shin berpindah ke rumah Dun yang dimana ayahnya ini memberi Dun hadiah sebuah alat karena dia sudah lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan. Tapi ayah Dun tidak memberitahu fungsi alat itu untuk apa. Balik lagi ke rumah Lina, rutinitas harinya adalah menidurkan Poppy yang hanya bisa tidur kalau diputarkan rekaman suara orang tuanya yang sudah meninggal. Lalu keesokan harinya, Lina pergi ke kantor tempat ia bekerja. Setelah mendapatkan seragam, Lina langsung berangkat untuk mengantarkan pesan. Begitu juga dengan Dun. Ia pergi ke pipa bawah tanah karena sudah bertukar pekerjaan dengan Lina sebagai seorang tukang pipa. Dia punya rekan kerja yang sudah tua bernama Sul, yang dia ini membantu Dun karena dia anak baru di situ, seperti memberikannya sepatu dan helm kerja yang sudah cukup usang. Kemudian Dun disuruh menulis namanya di helm, siapa tahu dia bakal mati. Jadi rekannya bisa tahu siapa yang mati kalau helmnya ketemu tapi orangnya enggak. Shin balik lagi ke Lina yang sedang mendapat pelanggan pertama, yaitu orang yang bernama Clary, yang kebetulan Lina ini juga kenal dengan Clary, yaitu teman almarhum ayahnya.
Lalu terdengar suara orang minta tolong di samping rumah Clary. Muncul dari jalan gelap seorang pria yang katanya dia ini mencoba keluar dari kota Ember. Tapi di luar katanya hanya ada kegelapan di mana-mana. Lalu kemudian dia mengatakan kalau dia diserang oleh makhluk sebesar rumah. Tapi untungnya dia berhasil kabur dan balik lagi ke kota Ember. Lalu kemudian datang 2 orang petugas penjaga dan membawanya pergi karena mencoba keluar dari kota Ember itu dianggap ilegal. Lina sedikit penasaran kenapa ada orang yang ingin keluar dari kota Ember, padahal itu dilarang dan dapat masuk penjara. Kemudian Lina menemukan benda milik orang tadi yang terjatuh. Lalu Lina mengambilnya. Balik lagi ke Dun yang sedang menambal pipa bersama Sul. Dun lalu bertanya kepada Sul kenapa nggak diganti saja pipanya karena sudah cukup rusak. Lalu Sul menjawab memang sudah seperti itu sejak pertama kali dia bekerja. Lalu kemudian Dun bertanya kepada Sul, kok bisa Sul hafal dengan lorong pipa yang sangat banyak ini? Ternyata Sul mempunyai sebuah peta yang ada di sakunya. Setelah selesai menambal pipa, kemudian Dun bertanya apakah dia bisa pergi ke ruangan generator karena dia sudah sangat penasaran dengan generatornya. Tapi Sul malah tidur. Jadi Dun coba melihat dia di sana dan menemukan sebuah pintu yang menuju ke ruangan generator. Sayangnya pintu itu terkunci dan tidak bisa dibuka. Kemudian Dun mengambil peta yang ada di sakunya Sul, berusaha menemukan jalan lain yang bisa tembus ke ruang generator. Tapi Dun malah tidak sengaja menemukan terowongan pipa yang telah dihapus dari peta. Dun kemudian masuk ke terowongan itu dan menemukan sebuah pintu yang bertuliskan ruang 351. Tapi sayangnya lagi-lagi pintunya terkunci. Jadi Dun lanjut mencari jalan lain. Dun lalu menemukan sebuah tali yang menuju ke atas. Karena lagi-lagi penasaran ya, jadi Dun ingin mengeceknya. Ternyata pintu itu langsung menuju ke ruang penyimpanan yang sudah terlihat kosong. Hanya ada beberapa kaleng makanan. Ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang. Kota Ember sedang mengalami krisis makanan. Tiba-tiba seorang petugas penyimpanan muncul yang bernama Looper dan langsung mengusir Dun dengan cukup kasar. Saat Dun mau balik ke tempat pipa, tiba-tiba listrik kota mati dan matinya cukup lama sepertinya. Sampai-sampai ditembakkan flare gun untuk penerangan sementara. Lalu kemudian Lina bertemu dengan Dun di tengah kegelapan. Lina sudah mulai khawatir dengan keadaan kota Ember yang sudah mulai rusak. Lalu Lina menceritakan tadi ada orang datang dari tempat tak dikenal. Katanya dia mendengar suara aliran air. Lina berpikir mungkin saja itu adalah jalan keluar dari kota Ember. Lalu listrik kembali menyala dan ada pengumuman kalau semua petugas pipa, petugas listrik, dan insinyur dipanggil untuk bertugas. Lalu Lina menunjukkan benda yang ditemukan dia tadi dan Dun mengatakan bahwa itu berasal dari sokar kumbang. Dun tertarik dengan benda itu, lalu kemudian Dun memintanya. Lalu Lina kembali ke rumahnya untuk mengajak neneknya sambil mengabari orang-orang kalau listrik padam selama 7 menit, yang dimana itu adalah mati paling lama dalam sejarah kota Ember. Balik lagi ke Dun yang sudah tiba di ruang generator, melihat sendiri generator yang selama ini mereka sembah sedang terbakar hebat, sampai teman Dun mengatakan bahwa mungkin saja generatornya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Di sisi lain, nenek Lina sepertinya sedang mencari suatu benda titipan dari buyutnya yang sangat istimewa katanya, tapi nggak tahu di mana. Lalu di dalam lemari, Poppy makan sebuah kertas yang dari sebuah kotak, yang kemudian kotak itu dibawa oleh Lina. Neneknya melihat kotak yang dibawa oleh Lina, menyadari itulah benda yang spesial yang dicarinya. Lalu pas ditanya fungsinya untuk apa, Nenek Lina nggak tahu karena mungkin sudah tua jadi lupa. Jadi Lina kembali lagi kerja dan dia mendapat pesan dari Looper untuk Bapak Wali Kota yang isi pesannya kapalnya sudah siap. Lina langsung pergi ke tempat wali kota, diantarkan oleh penjaga untuk menemui wali kota. Dan saat sampai ke lorong foto-foto wali kota sebelumnya, fotonya berhenti di wali kota ke-7 yang sedang membawa kotak yang mirip seperti punya Lina. Lina mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari wali kota ke-7. Bahkan rumah yang dia tinggali itu adalah rumah wali kota ke-7. Saat tiba di ruangan wali kota, Lina langsung menyampaikan pesan Looper dengan bisik-bisik. Agak aneh memang kenapa kau harus bisik-bisik itu. Kemudian Lina bertanya ke Pak Wali Kota, kota apa yang ada di foto wali kota ke-7 itu? Tapi Pak Wali Kota sepertinya nggak tahu apa-apa dan tidak menjawab pertanyaan Lina. Lina kemudian lanjut ulang. Shin balik lagi ke Dun yang sedang mencocokkan benda yang didapat dari Lina dengan buku bapaknya. Ternyata benar, benda itu berasal dari seekor kumbang. Tapi di buku bapaknya, ukuran kumbang itu kecil sekali dibandingkan dengan ukuran manusia. Bapak Dun juga sepertinya menyembunyikan